Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang beberapa tim yang sudah berhasil lolos ke babak 32 besar dari Piala Dunia tahun 2026. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa karena Piala Dunia kali ini, jumlah pesertanya bertambah dari 32 menjadi 48, sehingga akan ada babak tambahan. Jika sebelumnya ada babak 16 besar langsung, maka sekarang ada yang namanya seperti tadi saya katakan 32 besar. Setelah itu baru masuk ke babak 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan tentunya 2 besar alias pertandingan Grand Final. Artinya, bagi sebuah tim untuk menjadi juara tidak akan sebegitu mudah seperti di Piala Dunia sebelumnya, yaitu tahun 2022. Maka itu jika kita melihat ada beberapa tim yang bisa membuat kejutan, maka itu karena mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain di level tertinggi di dunia, yaitu di Piala Dunia, dan tentunya mereka bermain dengan semangat luar biasa dan keyakinan yang tinggi agar mereka bisa membuat kejutan. Contohnya seperti yang kita ketahui adalah Cape Verde yang berhasil lolos dari fase grup untuk pertama kalinya karena memang dengan bertambahnya jumlah peserta dari Piala Dunia mereka bisa lolos dan kemudian membuat kejutan. Tapi kalau menurut saya kejutan yang mereka buat bukan karena faktor keberuntungan atau juga kebetulan, tapi karena memang ada taktik permainan yang mereka peragakan di atas lapangan sehingga mereka tidak terkalahkan di fase grup, tapi uniknya juga mereka tidak meraih satu pun kemenangan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu juga, seperti yang kita ketahui, ada beberapa tim unggulan yang berhasil menjadi juara grup. Seperti Brazil, Belanda, Perancis, dan juga Spanyol, dan tentunya nanti Argentina dan beberapa tim lainnya. Tapi di konten kali ini saya ingin membahas tentang Perancis, Spanyol, dan juga Cape Verde yang kita tahu bahwa Perancis dan Spanyol merupakan dua favorit untuk bisa menjadi juara dari Piala Dunia kali ini. Karena Perancis punya kedalaman skuad yang mereka butuhkan untuk bisa bertarung di Piala Dunia dengan jumlah pertandingan yang bertambah. Dan kita tahu mereka punya banyak pemain yang berpengalaman yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad tahun 2022 yang lolos sampai ke final tapi kalah melalui adu penalti dari Argentina. Sedangkan Spanyol yang merupakan juara Eropa dan juga berhasil menjadi juara Olimpiade, kali ini bermain di Piala Dunia dengan nuansa yang menarik karena kita tahu bahwa sebetulnya Spanyol bermain tanpa yang namanya striker murni, tapi mereka masih bisa bermain secara konsisten, meraih kemenangan dan tentunya lolos sebagai juara grup. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Prancis yang kita tahu di grupnya mereka sebetulnya akan mendapatkan tantangan hanya dari Norwegia. Tapi sayangnya di pertandingan terakhir melawan Norwegia, pelatih Norwegia memutuskan untuk membuat rotasi dan mengistirahatkan beberapa pemain intinya termasuk Erling Haaland. Padahal saya ingin melihat Erling Haaland itu turun di pertandingan tadi agar kita bisa melihat bahwa apakah Haaland bisa setajam seperti Kylian Mbappe di pertandingan yang besar. Karena sebelumnya kan Norwegia tidak berhadapan dengan tim yang besar, tapi sangat disayangkan bahwa Erling Haaland diistirahatkan untuk babak selanjutnya. Tapi Prancis turun dengan kekuatan inti dan saya melihat permainan Prancis luar biasa, sama seperti di dua pertandingan sebelumnya. Dan Prancis itu sebetulnya kalau saya melihat dalam menyerang itu mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk memindahkan bola dari pertahanan ke depan karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat seperti Dembele, Mbappe, Barcola, dan juga tentunya ada Desiree Doué. Jadi buat apa menahan bola terlalu lama di tengah, tapi akan lebih efektif memberikan bola langsung ke depan untuk bisa menciptakan peluang dan tentu dengan harapan mencetak gol. Jadi memang Prancis ini inti kekuatan mereka itu berada di depan karena mereka punya 5-6 penyerang yang bisa dimainkan. Belum lagi Marcus Thuram, belum lagi ada Jean-Philippe Mateta. Jadi kalau mau berhadapan dengan Prancis, yang paling penting lini pertahanan dari tim tersebut harus solid, benar-benar solid agar bisa mencegah para penyerang Prancis itu mencetak gol. Dan saya pikir di babak 32 besar nanti Prancis akan sedikit menemui masalah ketika mereka berhadapan dengan Swedia. Karena Swedia adalah tim yang biasa bermain dengan tempo yang lamban dan saya yakin mereka tidak akan bermain terbuka melawan Prancis dan mereka betul-betul akan fokus dalam bertahan dan mengandalkan counter attack. Seharusnya sih di atas kertas Prancis lolos ke babak selanjutnya, tapi ya gak bisa juga ini kita prediksi dengan tepat.
Apalagi di fase gugur ini ya mungkin Prancis juga akan sangat berhati-hati. Tapi keuntungan Prancis itu mereka punya pelatih yang sangat berpengalaman kan, Didier Deschamps, yang sudah melatih Prancis untuk waktu yang sangat lama. Jadi saya pikir yang akan menjadi kunci adalah taktikal ya di pertandingan tersebut. Dan Swedia itu dilatih oleh Graham Potter yang saya masih belum yakin bahwa pelatih asal Inggris itu bisa memberikan sentuhan taktiknya di pertandingan besar nanti. Tapi menarik untuk ditunggu apakah Swedia bisa menjadi tim yang menjungkalkan Prancis dan membuat kejutan. Apapun masih bisa terjadi, tapi jujur feeling saya Prancis akan melangkah ke babak selanjutnya. Namun sebagai seseorang yang netral, tentu saya berharap akan ada kejutan di babak 32 besar. Dan kemudian Spanyol yang kita tahu juga melangkah ke babak 32 besar tanpa kesulitan, walaupun di pertandingan pertama kita tahu Spanyol kan tidak berhasil meraih kemenangan melawan Cape Verde ya. Tapi saya pikir melawan Cape Verde itu memang mungkin Spanyol menganggap remeh. Tapi sebetulnya secara permainan kan mereka mendominasi ya jalannya pertandingan, bahkan mendapatkan sekitar 6-7 peluang emas ya. Tapi bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Cape Verde itu, Voizina ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi saya pikir itulah yang membuat Spanyol tidak bisa meraih kemenangan, dan Spanyol akan bertemu antara Austria atau Aljazair di babak selanjutnya. Ini juga lawan yang sebetulnya di atas kertas itu gak berat ya. Kalau menurut saya seharusnya sih mereka bisa mengatasi. Nah, Vozinha ini memang penjaga gawang yang luar biasa. Jadi saya pikir lawan dari Spanyol ini di babak selanjutnya juga adalah lawan yang di atas kertas ini mudah. Saya tidak yakin Austria ataupun Aljazair bisa melakukan kejutan. Apalagi Spanyol punya materi pemain yang merata. Tapi beda halnya dengan Mbappe yang sudah meroket di pertandingan-pertandingan awal, mencetak beberapa gol. Bahkan di pertandingan melawan Norwegia tadi dia bahkan bisa memberikan assist. Artinya France is not all about Mbappe. Ada pemain-pemain lain yang juga bisa perform. Jadi jika ada yang berpikir bahwa Mbappe itu egois, enggak juga. Dia masih bisa membagi bola ke rekan-rekan yang lain. Tapi ya Spanyol ini yang saya melihat nih, Lamine Yamal ini belum bermain sesuai ekspektasi. Saya gak ngerti apakah karena sebelumnya dia menjalani musim yang berat bersama Barcelona dan memang di pertandingan pertama pun melawan Cape Verde dia tidak bermain dari awal karena dikatakan tidak fit 100%. Tapi saya yakin nih kuncinya Spanyol itu berada di Lamine Yamal yang juga menjadi bintang ketika Spanyol berhasil menjadi juara Eropa. Namun berhadapan dengan Aljazair ataupun Austria, saya pikir seharusnya Spanyol bisa melangkah ke babak selanjutnya. Tapi yang menarik kan pertandingan yang nanti akan mempertemukan juara bertahan Argentina berhadapan dengan Cape Verde yang secara mengejutkan bisa lolos dari fase grup. Saya jujur tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Cape Verde bisa melakukan kejutan. Karena di grupnya Spanyol itu sebetulnya yang diunggulkan untuk lolos langsung itu adalah Spanyol dan juga Uruguay, yang diprediksi Uruguay akan menjadi runner up. Dan ternyata Cape Verde itu lolos bukan sebagai tim peringkat ketiga terbaik, tapi lolos sebagai runner up. Kan gila, mereka tidak terkalahkan. Walaupun mereka belum berhasil meraih satupun kemenangan. Tapi sudah cukup bagi mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saya melihat tim ini nggak selalu bermain bertahan, enggak. Ketika melawan Spanyol, mereka sadar bahwa jika mereka keluar menyerang, mereka akan habis. Tapi mereka bertahan. Tapi pada saat melawan Uruguay yang mereka tahu mungkin mereka bisa mencurilah minimal 1 poin atau mungkin juga kemenangan, mereka berani keluar menyerang pada momen yang tepat, sehingga mereka juga bisa mencetak 2 gol. Bahkan di pertandingan tadi melawan Arab Saudi, kalau menurut hemat saya, Cape Verde ini bermain jauh lebih baik loh daripada Arab Saudi. Bahkan mereka mendapatkan banyak sekali peluang. Jadi saya melihat secara fighting spirit mereka baik, secara percaya diri mereka juga sangat tinggi, dan mereka nothing tulus, mereka coba menikmati kesempatan mereka bermain di ajang Piala Dunia yang tentu menjadi sejarah bagi mereka bisa lolos dengan populasi yang sekitar 500-600 ribu. Mereka bisa membuat kejutan yang sangat luar biasa ya. Artinya FIFA juga mengambil langkah yang bijak dengan menambah jumlah peserta, sehingga kita melihat juga permainan dari tim-tim yang sebelumnya kita tidak pernah melihat. Karena kan ya kita tahu gimana kita menonton permainan dari Cape Verde atau juga Curaçao sebelumnya, kan mereka jarang tampil di ajang internasional seperti halnya di Piala Dunia. Tapi Curaçao saya pikir memang gak layak lolos. Tapi Cape Verde ini layak banget. Ini bukan keberuntungan. Mereka memang tim yang kuat. Nah, sambil kita masih menunggu nih nanti kiprah dari wakil Asia lainnya. Nah, Korsel kan juga masih menunggu nih. Karena Korsel sebetulnya masih bisa lolos. Tapi Korsel menunggu juga. Menunggu hasil dari Kongo dan juga Aljazair.
Jadi kalau Aljazair mendapatkan hasil imbang melawan Austria, berarti nanti Aljazair bisa lolos karena Aljazair akan mendapatkan 4 poin. Beda halnya jika Aljazair mengalahkan Austria, kan seperti itu. Nah, karena kalau sekarang kita melihat Austria 3 poin, Aljazair 3 poin. Jika imbang, berarti Aljazair akan lolos bersama juga dengan Austria. Tapi Aljazair akan lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik karena Austria unggul dari segi selisih gol. Jadi South Korea masih menunggu hasil dari Aljazair dan kalau menurut saya Korsel mainnya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Oke, mereka memang berani bermain terbuka tapi gerasa-gerusuk. Yang punya organisasi permainan yang rapi itu wakil dari Asia hanya Jepang. Irak kita melihat amburadul, Iran fighting spiritnya luar biasa. Sayang ada gol mereka yang dianulir yang melawan Mesir. Mereka oke ya, tapi selain itu saya tidak melihat ada wakil dari Asia yang bermain baik. Uzbekistan juga saya pikir ya salah juga ya mereka mengganti pelatih mereka tuh Timur Kapadze dengan Cannavaro yang nggak bisa membuat timnya bermain secara taktis. Dan jika Kongo menang, maka tentu mereka juga akan mengambil alih posisi dari Korea Selatan. Tinggal kita tunggu pertandingan dari Portugal, tapi ya kalau Portugal pun menjadi juara grup atau runner up ya mereka sudah pasti akan lolos. Tapi yang saya ingin nonton di babak 32 besar itu yang pasti saya akan nonton itu adalah Argentina melawan Cape Verde. Ini sebuah pertandingan yang bersejarah teman-teman. Apakah Cape Verde bisa melakukan kejutan? Saya ragu. Karena Argentina lagi on top form. Tapi jika Cape Verde bisa mencetak gol saja ke gawang Argentina, saya pikir itu sudah menjadi sebuah kejutan besar. Dan juga nanti kita tunggu pertandingan besar lainnya loh. Yang menurut saya ini sekarang Belanda lawan Maroko itu udah bukan pertandingan biasa saja. Itu juga pertandingan besar karena Maroko sekarang sudah berada di peringkat 10 besar FIFA. Mungkin bisa ada kejutan di pertandingan Brazil lawan Jepang karena Brazil belum tune in sebetulnya. Mereka berada di grup yang ringan dan mereka menang lawan Haiti dan Skotlandia itu karena memang lawannya itu nggak kuat. Tapi lawan Maroko mereka sulit sekali untuk meraih kemenangan dan Jepang punya organisasi permainan yang jauh lebih rapi daripada Maroko. Mereka punya potensi untuk membuat kejutan. Menarik kita tunggu nanti. Apakah akan ada kejutan di babak 32 besar? Feeling saya akan ada kejutan, tapi sulit diprediksi dari pertandingan mana. Kalau Argentina kayaknya gak ada kejutan, tapi mungkin dari pertandingan Brazil bisa ada kejutan, atau mungkin juga dari pertandingan Belanda. Dan feeling saya kalau Belanda lolos pun kemungkinan melalui adu penalti. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Silakan teman-teman bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan kita tunggu jika Portugal tidak menjadi juara grup, berarti kemungkinan mereka akan ketemu Argentina. Bukan di perempat final, jika lolos terus mungkin di semifinal. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.